Nah, oke, kali ini kemarin itu kan gue sempet nanya ke AI bagaimana cara cari cuan di AI. Maksud gue adalah cara ya bagaimana menggunakan AI tahun 2026 ini dan cari cuan. Nah, kali ini gue pengen banget bikin sebuah jasa bikin thumbnail YouTube lah yang paling gampang lah ya. Jadi sini gue akan ngetes kedua AI ini manakah thumbnail yang lebih high CTR ya kan. High CTR itu adalah thumbnail yang notabene click through rate-nya paling tinggi. Artinya lebih banyak ketika orang klik dia akan lebih istilahnya lebih menarik lah tampilannya. Kita langsung aja coba ke Gemini di sini. Nah, kenapa gue coba Gemini dulu? Karena di sini gue menggunakan Gemini-nya ini Gemini yang Pro. Karena ini ada Pro-nya ini adalah gratisan dari pengguna dari smartphone, dimana gue kemarin beli sekitar ya ada kali lah bergiga-giga, hanya ada yang gratis free ya kan. Kalau kalian cek di smartphone sekarang di My Smartphone itu sudah ada paket yang ada Gemini Plus-nya. Di situ kalian bisa pakai, jadi kalian tinggal beli kuotanya dan langsung aja kalian aplikasikan di handphone kalian. Oke, langsung aja di sini gue akan bikin sebuah thumbnail. Sini gue akan upload dulu gambarnya, foto. Oh ya lupa, create image and edit. Nah, gue akan masukkan sini foto ini jadi thumbnail YouTube, ya kan. Sorry kalau agak gelap karena gue emang lagi sedikit di tempat orang, ya kan. Kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan bahasa Inggris supaya nanti mungkin lebih tepat ya, karena basisnya di AI ini adalah pakai bahasa Inggris itu lebih akurat kebanyakan. Nah, oke, ini adalah prompt yang atau kata perintah yang gua kasih ke si Gemini. Make a YouTube cinematic thumbnail from this image. High CTR, SEO friendly, most searched by the YouTube algorithm, and create an atmosphere like the film The Fast and the Furious without actors and actresses, just the car. Create the title, the high CTR, and creates curiosity. Realistic 4K and ratio 69. Itu yang paling simpel ya. Sekarang kita lihat bagaimana si Gemini ini dalam membuat sebuah thumbnail YouTube. Kalau ini keren, ini bakal bisa jadi bikin kalian usaha jasa pembuatan thumbnail YouTube tanpa harus edit di Photoshop. Dan sehari jadi, itu bisa sampai, kalau bisa dia dihitung-hitung ya 100.000 lah ada kali ya. Oke, kita akan lihat sini. Lalu kita akan masuk lagi ke ChatGPT biar nggak lama-lama waktunya. ChatGPT. Oke, langsung aja kita klik ini, foto. Nah, ini ketika sudah upload begini langsung aja kita copy paste yang tadi karena sama-sama menggunakan bahasa Inggris kan, jadi kita tinggal lihat aja kayak gimana. Nah ini hasilnya. Oke, ini adalah this is R34 has a secret. What's hidden under the hood? Ya kan, 100 page HP. Di sini kalau gue lihat ya guys ya, untuk menjadi sebuah YouTube sih udah keren sih. Sih orang akan penasaran apa sih yang dia dalam apanya di dalam mesin ini. Tinggal diklik ya kan. Terus juga nih HDR dan gambarnya realistis. Jadi benar-benar menggunakan istilahnya orang penasaran apakah ini tulisannya gede-gede sini itu bagus banget. Terus juga di bawahnya ada tanda kurungnya juga tidak terlalu kecil. Ini gue nggak ngerti 100.000 lebih, 1000 lebih plus HP, mungkin horsepower kali ya, 1000 horsepower lebih. Oke, what's hidden under the hood ini bikin orang penasaran apa sih yang di dalam mesinnya itu kan, maka orang akan ngeklik. Tapi jika orang yang notabene bukan seorang pengguna otomotif atau menikmati otomotif mungkin akan skip. Tapi kalau orang yang menikmati otomotif dia akan melihat ini apa isinya gitu kan, penasaran kok ada yang kayak gini, kok asik banget, apakah ini sebuah game atau apakah ini sebuah yang nyata, maka dia akan cari tahu dengan klik videonya sebagai thumbnail. Tapi masalahnya adalah Gemini selalu meninggalkan bekas untuk yang mantan. Kita bisa lihat di sini kan, misalnya lihat kalau kalian jeli ya, itu di bacaan 1000 plus HP-nya itu ada logonya si Gemini. Nah di sini kalau misalnya matanya kalian nggak jeli itu tidak akan kelihatan, tapi kalau kalian jeli sedikit di dekat antara H sama P atau HP, yaitu ada logo Gemini-nya yang lambang diamond itu ya, yang lambang bintang itu. Si Gemini-nya ada logo yang agak sedikit transparan kecil, situ akan nempel situ. Dan itu yang misalnya kalau yang matanya nggak jeli nggak akan kelihatan, tapi kalau matanya jeli pasti kelihatan, oh pakai Gemini gitu kan. Tapi it's okay, itu karena kalian ingin mencari
waktu yang timing yang tepat dan cepat. Kalau misalkan bisa pakai bikin thumbnail yang asal ataupun kalian maunya yang bagus, kalian bisa gunakan AI. Kita penasaran dengan bagaimana dengan ChatGPT. Mari kita lihat. Wow, ini lebih high CTR banget sih menurut gua. Lebih penasaran lagi orang lihatnya. Build for speed, not for the weak, ya kan? Pure power, zero limit. Nah, ini lebih istilahnya lebih YouTube banget sih menurut gua ya. Menurut gua sih pribadi sebagai orang yang notabene dia apa namanya? Oke, sebagai seorang pengguna YouTube, terus gue melihat hal ini, gue penasaran apa ini, ya kan? Lebih ada curiosity-nya, lebih tepat istilahnya untuk bagian kalian yang pecinta otomotif, kalian akan lihat ini sebagai sebuah wow, apaan nih build for speed gitu kan, ada rasa penasarannya juga di sini. Nah, yang tadi sebenarnya sudah ada rasa penasaran dengan jelas, tepat dan simpel ya kan. Tapi kalau ini yang lebih dipilih mungkin lebih banyak orang menurut gue pribadi ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalau kalian suka yang di mana? ChatGPT atau Gemini yang buat thumbnail? Dan kalau kalian mau usaha untuk bikin thumbnail, silakan aja ya kan. Kalian tinggal gunakan Fiverr atau Artwork. Kalian bisa cari situ bikin jasa buat thumbnail YouTube ya kan. Di situ kalian akan disuruh bagaimana caranya kalian untuk membuat thumbnail YouTube tuh yang menarik, ya kan? Curiosity-nya ada, hasilnya ada, ya ini salah satunya kalian tinggal pilih antara ChatGPT atau Gemini. Tapi keunggulannya dari ChatGPT adalah dia nggak kayak mantan lo yang meninggalkan bekas, ya kan? Lo lihat sendiri, tidak ada logo ChatGPT sama sekali. Walaupun gue menggunakan ChatGPT biasa, tapi ini udah cukup banget buat lo semua bikin jasa desain YouTube channel kalian. Nah, penggunaan AI ini sebenarnya ada bagusnya dan enggaknya. Bagusnya, ini akan mempercepat kerja kalian mencari ide, bikin thumbnail dan segala macamnya. Yang buruknya adalah ya memang sedikit mekanisme kreativitas kita tuh jadi sedikit lebih berkurang karena apa? Pertama, kita tidak membuatnya langsung di Adobe Photoshop atau Corel Draw atau pakai Canva, ya kan, yang artinya kalian benar-benar menggunakannya hanya per kata aja atau kata suruhan untuk di AI biar dia langsung menerjemahkannya dari jenis gambar ataupun yang lainnya seperti itu. Itu yang membuat sedikit kita kekurangan kreativitas kita di situ. Jadi kita setengahnya dari kreativitas kita yang biasanya kita kalau bikin thumbnail itu kayak gimana, harus berjam-jam bikin konsepnya seperti apa, harus mikirin kata apa yang keluar di thumbnailnya itu biar dia langsung high CTR atau high click through rate, langsung diklik sama orang, yang bikin orang makin penasaran, mikir ya kan seperti apa ya kan. Dengan adanya AI kita akan terbantu ya kan, walaupun kita tahu sekarang YouTube YouTube itu lagi bersih-bersih istilahnya pengguna YouTube yang menggunakan AI. Jadi pengguna YouTube yang menggunakan AI ini bisa saja kalian banyak followers, banyak viewers, tapi nggak bisa dimonetisasi. Itu sayangnya aja. Cuman kalau cuma buat thumbnailnya aja, tapi kalau video kalian orisinil, ya kan, terus kalian sudah mencapai persyaratan YouTube, kalian akan dapat monetisasi itu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Jadi silakan kalian mau menggunakan antara Gemini atau misalnya pakai ChatGPT, silakan. Tuh mau pakai yang lain boleh. Nah, itu aja sih. Menurut kalian kayak gimana sih tentang adanya AI untuk pembuatan jasa seperti ini? Terus di komentar. Oke, sampai sini dulu aja ya konten gua kali ini. Jangan lupa untuk tombol subscribe dan jangan lupa selalu sehat selalu ya guys ya. Sehat selalu. Jangan lupa selalu salam dari milenial nganggur.